Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami, kelompok 6, yang terdiri dari Karisma Rositawati, Raka Pratama, Novan Lutfi, dan saya sendiri, Yusuf Nasrullah, akan mempresentasikan materi mengenai pembuatan bioplastik dari jagung. Next. Oke, tujuan pada penelitian ini yaitu mahasiswa dapat terambil dalam melakukan percobaan pembuatan bioplastik dengan bahan alami pati jagung yang ramah lingkungan. Next. Berikut beberapa pendahuluan. Electrospinning adalah salah satu bidang nanoteknologi yang berkembang pesat, dan electrospinning digunakan untuk memproduksi serat nano dan partikel nano dari bahan organik, anorganik, dan komposit. Bioplastik sendiri adalah plastik yang tersusun dari polimer alamiah yang mampu terdegradasi baik oleh mikroorganisme maupun cuaca. Zain dapat diolah menjadi resin dan polimer bioplastik lainnya yang dapat diekstrusi atau digulung menjadi berbagai produk plastik. Ekstrak dari jagung telah banyak digunakan sebagai pelapis untuk permen, kacang-kacangan, buah-buahan, dan obat-obatan. Zain dapat diolah menjadi resin dan polimer bioplastik lainnya yang dapat diekstrusi atau digulung menjadi berbagai produk plastik. Keuntungan dari penggunaan bioplastik ini yaitu berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, sehingga keberadaannya dapat terus dilestarikan. Next. Ya, selanjutnya yaitu alat dan bahan yang akan dipakai dalam pembuatan bioplastik ini. Yaitu alat yang pertama, alat yang digunakan adalah pengukur konduktivitas digital DTS11, pompa jarum suntik 2 buah, catu daya atau ZGF 260 kV per 2 mA. Selanjutnya ada jarum pemintal konsentris, selembar karton pipih berlapis aluminium. Selanjutnya ada gelas ukur, tabung reaksi, pipet, pengukur suhu dan kelembapan, mikroskop elektron, selang silikon elastis, dan kamera digital. Kemudian bahan-bahan yang dipakai antara lain zain atau jagung, aquades, etanol anhidrat, lithium klorida. Kemudian cara kerjanya adalah yang pertama modifikasi koaksial electrospraying. Yang pertama yaitu 28 gram zain ditambah 100 ml etanol atau air, yaitu perbandingannya 75% per 25%. Kemudian dimasukkan ke dalam pemintal dengan pompa jarum suntik. Ya, kemudian LiCl atau lithium klorida dalam etanol, yaitu dimasukkan banyak 0, 5, 10, 20 mg per mili. Dipompa dengan pompa jarum suntik 2. Menyambungkan pemintal dengan sumber daya listrik dengan klip buaya, kemudian dilakukan pencetakan dengan menuangkan 10 mili campuran. Kemudian dibiarkan 5 jam dengan suhu 30 hingga 40 derajat Celcius. Dan film dilepaskan dari cetakan. Selanjutnya itu cara kerja morfologi nanopartikel. Yang pertama yaitu memindai mikroskop elektron. Yang kedua yaitu sampel dilapisi emas, kemudian diletakkan di bawah vakum. Yang ketiga, sampel diobservasi, selanjutnya hasil gambar dianalisis, dan pengukuran diameternya rata-rata. Kemudian hasil pembahasan akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pada penerapan modifikasi koaksial elektrospinning, peralatan yang digunakan untuk pemasangan pin koaksial yang dimodifikasi adalah ada 3 alat, yaitu pada A, B, C, di mana A merupakan alat pemintal konsentrasi buatan sendiri, dengan B merupakan penataan aparatur, dan C merupakan alat koneksi catu daya dan cairan kerja dengan spinneret. Next. Selanjutnya, berikut merupakan gambar hasil proses kerja dan nanoribbon zain yang dihasilkan.
di mana terdapat 4 hasil, yaitu pada gambar A, B, C, dan D, di mana gambar A merupakan gambar tambahnya LiCl dalam larutan selubung sebanyak 0 ml dengan B sebanyak 5 ml, C sebanyak 10 ml, dan D sebanyak 20 ml. Perubahan sudut sebaran dan panjang semburan fluida lurus dengan bertambahnya LiCl dalam larutan selubung. Dilihat dari hasil A dan D dapat kita ketahui bahwa panjang semburat fluidanya pada A dan D lebih panjang D dikarenakan penambahan larutan selubung pada D lebih banyak daripada hasil pada A, yaitu sebanyak 20 ml. Next. Selanjutnya, hasil proses kerja dan nanoribonzen yang dihasilkan juga dapat dilihat dari gambar ABCD, di mana pada A merupakan Z1, B merupakan Z2, C merupakan Z3, dan D merupakan Z4, di mana nanoribons Z1, Z2, Z3, dan Z4 memiliki perkiraan lebar masing-masing 1,12 kurang lebih 0,14 dengan B 0,91 kurang lebih 0,12 dan C 0,58 kurang lebih 0,09 dan D merupakan 0,52 kurang lebih 0,07. Next. Yang selanjutnya baik, ya silakan pengaruh ya selanjutnya yaitu pengaruh konduktivitas pada perilaku cairan. Ya bisa dilihat dari ketiga gambar ini ya ABC, pengaruh konduktivitas fluida pada selubung terhadap perilaku fluida. Yang A yaitu hubungan antara konsentrasi LiCl dan konduktivitas larutan. Yang B itu penurunan panjang jet fluida lurus dengan peningkatan konduktivitas. Dan yang C itu peningkatan sudut sebaran dengan meningkatnya konduktivitas. Next. Kemudian itu ada pengaruh sifat cairan kerja selubung pada lebar Zein nanoribbons yang digambarkan dalam A dan B. Korelasi lebar elektrospun Zein nanoribbons yang A yaitu gambar konsentrasi LiCl, kemudian yang B gambar konduktivitas cairan selubung. Kemudian ada korelasi antara lebar elektrospun Zein nanoribbons dan langkah elektrospinning. Korelasi lebar elektrospun Zein nanoribbons dengan A ya gambar A yaitu panjang semburan fluida lurus dan yang B yaitu sudut penyebaran zona tidak stabil. Dan yang terakhir yaitu peran karakteristik proses dalam aplikasi biomedis dari serat nanoelektrospun, baik untuk rekayasa jaringan atau sistem penghantaran obat canggih. Manipulasi akurat dari diameter serat nano sangat penting untuk kinerja fungsional serat. Karya ini mengungkapkan bahwa karakteristik proses, panjang pancaran fluida lurus, dan sudut sebaran daerah tidak stabil memiliki hubungan linier yang erat dengan lebar nanoribbon akhir dan dapat memberikan informasi yang berguna untuk memanipulasi proses kerja dan mengembangkan produk dengan properti fisik yang diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan mengetik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.